Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini saya akan kembali memberikan penjelasan untuk mengerjakan soal-soal persiapan ujian sekolah. Untuk materi hari ini adalah materi kelas 12. Silahkan disimak video selanjutnya. Hari ini saya akan menjelaskan contoh soal dari benzen dan turunannya, kemudian makromolekul, polimer, dan kimia unsur. Kita ke soal yang pertama. Fenol dalam karbol atau lisol berfungsi untuk. Seperti yang diketahui bahwa fenol itu merupakan senyawa yang memiliki sifat antimikrobal, sehingga fungsinya itu adalah sebagai antiseptik. Berarti fungsi dari antiseptik itu sendiri adalah untuk membunuh kuman. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian soal yang kedua adalah pernyataan berikut merupakan kegunaan makanan dalam tubuh kita. Yang pertama, sumber energi utama bagi tubuh sebagai cadangan energi, antibodi terhadap racun yang masuk ke dalam tubuh, 4 biokatalis dalam metabolisme, dan yang kelima berperan penting dalam transport oksigen. Pasangan yang merupakan kegunaan protein, yang ditanyakan adalah kegunaan protein. Jadi pasangan yang merupakan kegunaan protein adalah, kita cek yang pertama adalah sumber energi utama bagi tubuh. Sumber energi utama bagi tubuh adalah bukan fungsi protein, tetapi fungsi dari karbohidrat. Kemudian yang kedua, sebagai cadangan energi. Cadangan energi itu adalah fungsi dari lemak. Kemudian antibodi terhadap racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, benar. Karena protein itu berfungsi untuk kekebalan tubuh. Kemudian yang keempat, biokatalis dalam metabolisme. Ya, benar. Protein berfungsi sebagai biokatalis dalam proses metabolisme. Kemudian yang kelima, berperan penting dalam transport oksigen. Yang berperan penting dalam transport oksigen itu adalah hemoglobin dalam darah. Jadi pasangan yang merupakan kegunaan protein adalah nomor 3 dan 4. Kemudian soal selanjutnya adalah berikut tabel data polimer dan monomer pembentuknya. Jadi ini adalah polimer. Jadi polimer itu dibagi menjadi dua, ada polimer alam dan ada polimer buatan atau sintetis. Nah, polimer amilum itu monomernya glukosa katanya. Kemudian polietilena monomernya katanya etena. Kemudian PVC monomernya adalah vinil klorida. Polimer karet alam itu monomernya isoprena. Kemudian polimer protein itu monomernya asam amino. Apa sih itu monomer? Monomer itu adalah bagian dari polimer. Jadi polimer itu adalah susunan raksasa dari sebuah molekul yang terdiri atas monomer-monomer. Jadi misalnya protein nih, susunan molekul yang besar atau polimer, dia disusun oleh banyak asam amino. Dari banyaknya asam amino yang banyak itu tersusun, maka terbentuklah polimer protein namanya. Itulah yang disebut sebagai polimer dan monomernya. Nah, yang pertanyaannya adalah pasangan polimer yang terbentuk melalui proses adisi. Jadi proses pembentukan polimer itu ada dua, ada adisi dan ada kondensasi. Nah, yang manakah yang merupakan proses pembentukan polimer yang merupakan proses adisi, bukan yang kondensasi. Yang mana yang merupakan adisi? Perlu diketahui bahwa sebagian besar atau hampir semua polimer alami itu melalui proses pembentukan kondensasi. Sedangkan polimer sintetis atau buatan itu melalui pembuatan polimer dengan proses adisi. Kita bisa perhatikan yang alami. Alami itu kan amilum. Amilum itu berasal dari tubuh, kemudian protein juga. Nah, yang polietilena itu tuh buatan, plastik ya. Kemudian PVC itu juga dari plastik. Kemudian karet alam itu isoprena. Berasal dari monomer isoprena. Nah, berarti kalau amilum kan berarti dia proses kondensasi, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau polimer alam itu biasanya dibuat dengan cara proses kondensasi. Polietilena itu buatan, berarti dia adisi. PVC itu juga adisi. Berarti pasangan polimer yang terbentuk melalui proses adisi itu adalah yang nomor 2 dan 3. Soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari lemah ke reduktor kuat. Ini adalah unsur alkali tanah. Alkali tanah itu adalah unsur golongan 2A.
Golongan 2A sendiri itu terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Jadi ada 6 unsur yang menyusun pada golongan alkali tanah atau golongan 2A. Biasanya untuk mengingatnya kita menggunakan jembatan keledai, yaitu cara mengingat dengan baik. Kalau dia golongan 2A namanya beli mangga campur sirup baru rasa. Dari situ kita akan mudah untuk mengingat unsur-unsur yang ada pada sistem periodik. Jadi yang ditanyakan adalah sifat reduktor dari lemah ke yang kuat. Sifat reduktor itu artinya adalah yang mudah mengalami oksidasi. Oksidasi itu adalah zat yang mengalami penambahan biloks. Jadi yang ditanyakan adalah zat yang mudah mengalami penambahan biloks itu yang mana? Maka yang mudah yang mengalami penambahan biloks itu berarti dia merupakan reduktornya bersifat kuat. Yang mudah mengalami reduktor atau mudah mengalami penambahan biloks itu adalah unsur yang memiliki jumlah kulit yang banyak. Artinya bahwa memiliki periode yang tinggi atau banyak. Jadi dari berilium sampai radium yang memiliki jumlah kulit yang banyak itu adalah yang paling bawah atau radium. Berarti semakin ke bawah maka reduktornya semakin kuat. Nah, kita lihat urutannya. Urutan yang ada pada unsur tersebut. Jadi unsur yang tersedia itu adalah Ca, Mg, Sr, dan Ba. Kalau kita urutkan dari atas ke bawah berarti Mg, kemudian Ca, kemudian Sr, kemudian Ba. Berarti magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Beli mangga campur sirup baru rasa ya. Jadi Mg, Ca, Sr, Ba. Itu dari atas ke bawah. Nah, katanya tadi bahwa reduktor yang paling kuat adalah yang memiliki jumlah periode yang paling banyak. Berarti yang memiliki jumlah kulit yang paling banyak. Berarti kalau diurutkan dari yang lemah ke yang kuat, berarti kita urutkan dari atas ke bawah. Berarti urutannya adalah dari Mg, Ca, Sr, dan Ba. Berarti jawaban yang benar adalah C. Demikianlah tadi penjelasan tentang materi kelas 12 untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku siswa kelas 12. Materi yang sudah kita bahas tadi adalah materi tentang senyawa benzen dan turunannya, makromolekul, polimer, dan kimia unsur. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat mengerjakan soal-soal latihannya. Semoga kalian bisa mengerjakannya melalui penjelasan dari Ibu. Salam semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit on.